Saat pencuri itu sedang mencari barang-barang berharga, tiba-tiba dia mendengar seseorang datang. Dia buru-buru merangkak di bawah tempat tidur. Tetapi betapa terkejutnya dia karena ternyata ada seseorang yang sudah bersembunyi di sana. Dia mengira pria itu adalah pencuri juga. Tetapi dia segera memberitahu bahwa dia adalah pemilik rumah tersebut. Dia membuat si pencuri menjadi bingung. Sebelumnya dia baru saja datang ke kamar itu untuk mencari ular peliharaannya. Tetapi sebelum dia dapat menemukan ular tersebut, dua orang gadis masuk ke kamar. Tapi terjadi kesalahpahaman. Pemilik rumah tidak punya pilihan selain bersembunyi di bawah tempat tidur itu. Tepat saat para gadis itu akhirnya pergi, si pencuri tiba-tiba menerobos masuk sehingga dia terjebak di sana. Pemilik rumah awalnya ingin menangkap si pencuri, tetapi pencuri itu segera menghentikannya dan mengingatkan bahwa jika dia tertangkap maka nanti dia akan dianggap telah bersekongkol dengan si pemilik rumah. Pria itu mengira si pencuri punya maksud baik, sehingga dia memutuskan untuk menunggu sampai keadaan aman untuk melaporkannya. Tanpa diduga, salah satu gadis mengajak temannya untuk mengobrol bersama-sama. Kedua pria di bawah tempat tidur tidak punya pilihan selain menunggu. Mereka tidak pernah membayangkan obrolan itu akan berlangsung selama 4 jam. Kedua pria itu merasa nyeri dan sakit di sekujur tubuh. Yang lebih buruknya lagi, mereka kelaparan dan melihat para gadis sedang menikmati camilan. Lalu pencuri itu tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki sebatang coklat yang dia keluarkan dari sakunya. Pemilik rumah menjadi gembira dan meminta sepotong. Pencuri itu dengan murah hati memberikan setengahnya. Pemilik rumah itu agak malu, tapi tetap dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan pencuri itu bebas hanya demi sepotong coklat. Meskipun dia mengatakannya dengan tegas, dinamika antara keduanya jelas telah berubah. Hingga waktu terus berlalu membuat kedua pria itu mulai kelelahan. Tetapi kedua gadis itu masih terjaga dan bahkan mereka mulai memainkan permainan tebak lagu. Mereka tidak bisa menebak lagu tersebut untuk waktu yang lama yang membuat kedua pria di bawah tempat tidur gelisah. Kedua pria itu mulai berdebat mengenai jawabannya dan siapapun yang menebak yang salah akan mendapat sentilan di dahi. Akhirnya gadis itu mengungkapkan jawabannya yang membuat pemilik rumah sangat gembira karena tebakannya benar. Pencuri itu dengan berat hati menawarkan dahinya untuk disentil. Tetapi betapa terkejutnya dia, ternyata pemilik rumah itu hanya menepuknya pelan. Ikatan mereka tumbuh lebih kuat dan mulai mengerti satu sama lain. Tetapi beberapa saat kemudian, pemilik rumah tidak kuasa ingin membuang air kecil. Melihat ekspresinya yang kesakitan, si pencuri menjadi cemas. Dia segera melemparkan korek api untuk mengalihkan perhatian para gadis. Lalu dengan cepat, dia mengambil botol bekas minuman. Botolnya itu memang kecil tetapi berfungsi maksimal. Tetapi tiba-tiba ular peliharaan si pemilik rumah melata masuk. Pada saat itu si pencuri segera menangkis serangan ular dengan wajahnya. Keributan keras itu membocorkan rahasia mereka hingga akhirnya pencurinya ditangkap oleh polisi. Sebelum pencuri itu dibawa pergi, si pemilik rumah bertanya mengapa dia melindunginya. Si pencuri menjawab bahwa pada saat pria itu memberi sentakan lembut di dahinya, dia sudah menganggap pria itu sebagai saudaranya. Si pemilik rumah merasa sangat terharu hingga akhirnya dia berjanji akan mengunjungi teman barunya itu di penjara.